terlebih dahulu. Jadwal konsultasi dengan bidan Ani hari ini pukul 10 ya. Ditunggu sebentar. Permisi Bu Bidan. Ibu, saya sudah menyiapkan peralatan untuk pemeriksaan Ibu Rina. Oh iya, terima kasih Suster Maya. Suruh Bapak dan Ibunya silakan masuk ya. Baik Bu Bidan. Selamat datang Ibu Rina. Saya Bidan Ani yang akan mendampingi Ibu hari ini. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Apa ada hal yang dikhawatirkan? Bidan, saya takut sekali menghadapi persalinan. Cerita yang menakutkan itu terdengar dari teman-teman saya. Ibu Rina jangan khawatir, karena itu memang hal yang wajar. Ibu hamil memang sering merasa cemas karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Di sini saya akan membantu menjaga kesehatan Ibu Rina dan bayi. Selain merasa khawatir, apakah Ibu Rina ada merasakan hal yang lain? Di sini saya sering merasakan perut nyeri di atas, di bagian atas. Setelah itu saya ada mual muntah juga. Setelah itu juga saya sering merasakan musim berkunang-kunang. Itu kenapa ya Ibu Bidan? Wah, kalau itu Ibu Rina kena hipertensi atau dengan nama lain tekanan darah. Kalau Ibu mengalami hal tersebut, harus cepat-cepat dibawa ke klinik terdekat supaya tidak beresiko bagi ibu dan bayi. Untuk mengatasi hal tersebut, saya menyarankan ketika Ibu Rina merasa mual dan pusing, Ibu harus sering makan walaupun sedikit, hindari perut kosong, cukup cairan, dan sering minum air putih untuk mencegah dehidrasi. Dan juga harus cukup istirahat, karena kelelahan bisa memperburuk mual dan pusing Ibu. Kalau merasakan meram pada perut gimana ya Ibu Bidan? Untuk mengatasi gejala seperti itu, sebaiknya Ibu menghindari makanan penghasil gas seperti kubis atau kacang-kacangan, mandi dengan air hangat atau mengompres perut dengan air hangat, serta benarkan posisi tidur Ibu. Semua keluhan bisa diatasi dengan langkah sederhana di rumah. Penting untuk mencari pertolongan medis. Seperti itu, Bu Bidan, terima kasih atas semua saran dan dukungannya. Kami sangat menghargai bantuan Bu Bidan. Sama-sama Bapak dan Ibu, itu sudah tugas kami melayani pasien. Semoga Ibu cepat sembuh dan lancar ya lahirannya. Bu Bidan, ini hasil lab Bu Rina. Saya taruh sini ya. Terima kasih Suster Maya, biar saya melakukan pemeriksaan ya. Kasih Bu. Nanti konsultasi lagi ya. Ini hasil dari pemeriksaan lab Ibu Rina menunjukkan sedikit peningkatan tekanan darah. Apa tindakan yang harus kita lakukan? Ini sih dari hasil pemeriksaan dari bidan Andin ya. Ini sepertinya hipertensi gestasional dan kelihatannya kita harus melakukan penanganan dan penindaklanjutan sih, kayak merubah modifikasi hidup dia. Gaya hidup seperti apa dok? Mungkin bisa jadi kita dari sini diet kurangin garam. Dari penyakit ini kita bisa mengasih konsumsi kayak olahraga ringan, istirahat yang cukup, dan hindari stres sih. Baik dok, nanti pemeriksaan selanjutnya akan saya edukasikan kepada pasien. Bidan Anda, saya percaya sama dengan penilaian bidan. Oke, baik dok. Rin habis periksa ya? Ini nenek ada buatkan jamu, Rin. Dulu nenek waktu hamil juga minum jamu ini biar badannya jadi sehat. Silakan diminum. Oh, terima kasih, Nek. Seharusnya nggak perlu repot-repot. Jadi apa kata bidan, Rin? Nggak apa-apa kok, Nek. Cuma kecapean aja. Kenapa sekarang serba modern ya? Padahal dulu secara tradisional juga bisa. Tapi zaman sekarang lebih canggih, Nek. Dan juga terbukti. Ya, Rin, apapun yang terjadi dan apapun yang kamu lakukan, Rin akan selalu dukung kamu.
bidan, bagaimana cara kita mengatasi pasien yang ketakutan untuk menghadapi persalinan? Biasanya, kita seorang bidan akan memberikan dukungan berkelanjutan saat persalinan untuk mengurangi rasa takut dan meningkatkan pengalaman persalinan bagi wanita. Dukungan ini mencakup pendidikan psiko dan terapi perilaku kognitif. Saya perhatikan, bidan selalu memberikan sentuhan pada pasien. Apakah itu termasuk dari teknik komunikasi? Ya, sentuhan yang menenangkan yang diberikan bidan saat berbicara dengan pasien merupakan bagian penting dari teknik komunikasi, khususnya dalam kategori komunikasi nonverbal. Tapi Bu Bidan, saya kan pernah memberikan saran kepada pasien, tapi pasiennya malah marah. Apakah ada yang salah dengan cara saya? Mungkin cara penyampaian kamu yang tidak tepat. Saya merasa sepertinya banyak yang harus masih saya pelajari. Tapi Bu Bidan, saya sangat semangat untuk belajar menjadi bidan yang tepat. Bagus itu, Rina. Dokter, tolong istri saya. Ini kenapa? Ibu Santri dan keluarga jangan khawatir, kami akan menolong ibu dan bayinya. Para bidan, tolong ini nih, cepat. Misi dok. Dokternya, dok, tekanan darah Ibu Santi begitu tinggi akan berisiko jika kelahiran normal. Beritahu keluarganya dan segera minta izin tindak lanjut, oke? Baik dok. Bapak, setelah kami melakukan pemeriksaan menyeluruh, kami menemukan bahwa Ibu Santi akan beresiko jika lahiran dengan normal. Jadi kami merekomendasikan untuk melakukan sesar untuk kesehatan ibu dan bayi. Loh, kenapa Bu Bidan? Emang ada yang salah dari istri saya? Sebelumnya saya ingin menjelaskan Pak bahwa hasil rekaman medis tekanan darah Ibu Santi itu sangat tinggi dan akan beresiko jika lahiran secara normal. Kami memahami bahwa Bapak pasti kecewa karena tidak bisa lahiran secara normal. Namun, tindakan sesar ini adalah pilihan terbaik untuk mencegah komplikasi yang sangat serius. Kami tahu ini adalah keputusan besar dan kami ingin memastikan bahwa Bapak paham akan semua informasi ini. Nanti saya akan menjelaskan secara rinci proses sesar, risiko dan manfaatnya. Kami akan melakukan yang terbaik untuk proses sesar Ibu Santi dan kami akan terus memberikan dukungan dan perawatan yang terbaik. Saya setuju asalkan istri saya selamat. Jika ada pertanyaan dan kekhawatiran, Bapak jangan ragu bertanya, kami akan siap membantu. Bidan Ani, terima kasih atas kerja kerasnya. Kita berhasil memecahkan kasus ini.